Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para guru, para muallimin, wabil khusus pimpinan Majlis Ratibul Haddad, Ustaz Endang, beserta segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tidak terlupakan para guru-guru kita, Ustaz Nizar, serta ikhwannya, dan juga Bapak Yudi selaku wasilah penyebab datang saya kemari, dan sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita termasuk orang yang beruntung. Termasuk orang yang beruntung karena hadirnya kita di tempat ini untuk manusia yang dimuliakan oleh Allah, untuk manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Memperingati Maulid Nabi sekaligus mensyukuri atas nikmat Allah, karena di antara nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu agung, sehingga manusia tidak dapat menghitung nikmat Allah, ada satu nikmat Allah yang paling utama, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa lahirnya Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling utama? Dunia dan isinya termasuk kita diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita bisa kenal Islam karena Nabi Muhammad. Kita bisa beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad. Dan kita dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad SAW. Pantaslah kalau umat Islam setiap tahun merayakan Maulid dalam rangka mensyukuri daripada nikmatnya Allah, karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Hanya manusia-manusia yang kufur nikmat yang tidak suka dengan Maulid. Manusia-manusia kufur terhadap nikmatnya Allah, orang yang tidak rela dengan peringatan Maulid ini. Makanya orang yang mengadakan Maulid itu adalah orang yang mendapat taufik dan hidayah. Sekalipun dia pintar, lulusan luar negeri, sekalipun statusnya ulama, kalau sudah tidak suka dengan peringatan seperti ini, berarti Nabi Muhammad tidak suka kepada orang tersebut. Saudara-saudara hadirin, dulu di zaman Nabi Muhammad ada satu kampung. Di kampung itu terdapat sebuah majelis khusus kaum ibu. Setiap hari Senin, ibu-ibu datang dari seluruh daerah, membawa makanan, membawa pakaian bekas yang layak pakai, membawa uang, dikumpulkan jadi satu, dibagikan kepada fakir miskin. Ini terjadi bukan sebulan, 2 bulan, tahunan, sampai berita ini terdengar di telinga Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad mendengar, Nabi mengutus seorang sahabat untuk datang ke majlis ibu tersebut, untuk menanyakan, saya datang kemari disuruh oleh Nabi Muhammad, disuruh menanyakan kenapa ibu setiap hari Senin senantiasa mengumpulkan makanan, uang dan pakaian kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Dijawab oleh pimpinan majelis, saya melakukan ini karena ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap hari Senin berpuasa dalam rangka mensyukuri hari lahirnya. Kami ini wanita yang kadang-kadang hari Senin 8 bulan kami ganti dengan sedekah masal. Setelah itu sahabat pulang memberi laporan kepada Nabi Muhammad. Begitu dilaporkan kepada Nabi Muhammad,
akan niat dan tujuan ibu-ibu tersebut, Nabi langsung menyatakan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi? Salatun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada 3 golongan manusia yang aku jamin masuk surga nggak pakai dihisab. Orang masuk surga itu macam-macam. Ada yang disiksa dulu, seandainya kata tidak disiksa, dihisab. Hisapan di akhirat jangan lama-lama. Satu hari saja 1000 tahun. Bagaimana panasnya kita berdiri 1000 tahun menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Allah, dari amal perbuatan kita. Tapi 3 golongan ini mendapat jaminan dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus para panitia, insya Allah dimasukkan surga tanpa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rajulun aqdamu miladi bisururin wa ibtihaj. Orang yang mengagungkan, orang yang merayakan, orang yang mensyukuri hari kelahiranku dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan karena Allah. Orang tersebut aku jamin masuk surga tanpa dihisab. Saudara-saudara hadirin, di dalam peringatan Maulid ini, kalau saya teliti, semuanya ada dalam Quran. Satu, kita datang kumpul silaturahmi. Dalam Quran ada nggak perintah silaturahmi? Ada kan? Di dalam acara Maulid ada pembacaan sholawat. Di dalam Quran ada nggak perintah orang membaca sholawat? Di dalam Maulid ada sodakoh masal. Uang yang dikumpulkan diberikan aqua, diberikan makanan, nanti ada nasi apa tuh Bu? Nasi kebuli dibagikan kepada tamunya Nabi Muhammad. Apakah ini bukan sedekah? Dan kalau memang ada dalam Quran, gak usah pakai cari dalilnya Maulid. Hanya orang yang gak suka kepada Nabi Muhammad lah orang yang suka mencari dalil-dalil Maulid. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, rajulun aktsaru sholata alaihi. Orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, keuntungan umat Nabi Muhammad punya satu amal sedikit tapi pahalanya besar. Dan amal ini mudah untuk diamalkan. Kalau sholat kita harus berwudu. Kalau sholat kita dalam keadaan bersuci. Kalau sholat harus khusyuk. Kalau sholat harus ikhlas. Tapi satu amal ini biar nggak ikhlas diterima oleh Allah. Biar nggak punya wudu diterima oleh Allah. Sekalipun datang bulan atau junub diterima oleh Allah, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga atas godaan setan berapa tahun? Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, Nabi Adam beristighfar yang sampai detik ini istighfarnya masih ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi oleh Allah tidak didengarkan, oleh Allah tidak diperdulikan. Bertahun-tahun malaikat Jibril nggak tega lihat Nabi Adam. Turun malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi Adam, ya Adam, kamu sudah sekian tahun mohon ampun kepada Allah, tapi Allah tidak menjawab. Allah tidak memperdulikan. Coba kamu sebut nama kekasih Allah. Siapa itu ya Jibril? Muhammad Rasulullah. Di mana orangnya? Wujudnya belum ada, tapi nurnya, cahayanya sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Namanya sudah tertulis di pintu gerbang surga. Coba kamu sebut nama Nabi Muhammad. Nurut Nabi Allah Adam. Sehingga Nabi Adam berkata, ya Allah, sekian tahun aku mohon ampun kepadamu, tapi kau tidak memperdulikan aku ya Allah. Sekarang ini aku mohon ampun atas nama kekasihmu Muhammad, atas nama orang yang kau cintai yang bernama Muhammad. Langsung Allah menjawab, ya Adam, kalau kau tidak sebut kekasihmu Muhammad, sampai hari kiamat aku tidak akan ampuni engkau. Makanya orang yang bertobat dengan sholawat itu lebih cepat, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang yang bertobat dengan sholawat lebih cepat diterima oleh Allah. Makanya saya yakin orang yang hadir maulid baca sholawat dengan khusyuk
keluar dari tempat ini, dosa besar, dosa kecil diampuni oleh Allah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, orang yang membaca sholawat bisa untuk menutupi semua kekurangan amal ibadah kita. Kita jangan yakin sholat kita sudah sempurna. Kita jangan yakin puasa kita sudah sempurna. Kita jangan yakin dengan ibadah haji umrah kita sudah sempurna. Kita jangan yakin sedekah dan zakat kita sudah sempurna. Mungkin ada bolong, mungkin ada rusaknya karena dosa-dosa kita yang lalu. Tapi dengan sholawat dituntut oleh Allah satu persatu, sehingga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat kembali bertanya, siapa lagi ya Rasulullah orang yang kau jamin masuk surga tanpa hisab? Dijawab oleh Nabi Muhammad, rajulun yusolli faridatan an jama'ati. Orang yang selalu sholat fardu, bagi laki-laki ini, yang selalu melaksanakan sholat wajib 5 waktu, sholat berjamaah, menggunakan masjid dan musola, orang tersebut mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Maka oleh karena itu, saya sarankan, saya lihat di jalan-jalan banyak musola, banyak masjid yang cukup bagus. Jangan sampai jadi museum, ramenya cuma hanya Jumatan dan Lebaran, tapi gunakan untuk sholat berjamaah. Sebab masjid itu bukan hanya tempat sholat saja, bisa jadi madrasahnya umat. Di situ kita bisa mendidik anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, kaum bapak, kaum ibu. Lihat orang tua-tua kita dahulu. Orang tua kita dulu nggak kaya, dagangnya cuma sayur. Ada yang dagang bambu, tapi alhamdulillah sampai mampu menyekolahkan anak jadi seorang sarjana, sampai mampu menghajikan anak-anaknya, bahkan menghajikan dirinya berkali-kali. Kenapa? Orang tua kita dulu kalau sebelum maghrib udah masuk masjid. Begitu sholat berjamaah, sholat maghrib, mereka tidak keluar dari masjid. Setelah sholat sunnah, mereka kumpul membuat barisan, saling membuka Al-Quran, membaca Quran, satu lembar, satu malam, 1 juz, 1 bulan khatam Quran. Kemudian ditutup dengan sholat isya. Setelah sholat isya mereka pulang. Disitulah apa yang diminta oleh orang tua kita diijabah. Karena ada 3 waktu yang kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Di antaranya maghrib dan isya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, jangan berbicara bisnis antara maghrib dan isya. Jangan berbicara masalah duniawi antara maghrib dan isya. Kalau kalian berbicara masalah bisnis, bicara masalah duniawi, saudara tidak akan menghasilkan untung. Saudara-saudara, saya ngalamin waktu antara maghrib dan isya, saya selalu mendawamkan ratib. Datang tamu dari Sukabumi mengundang saya. Begitu saya suruh duduk, dia buru-buru. Saya kesian karena rumahnya jauh di Sukabumi. Saya layani, saya ngobrol. Kemudian saya catat waktu dan harinya untuk acara undangan dia. Subhanallah, begitu waktunya, begitu acaranya, itu acaranya berantakan. Mati lampu, hujan, amplop dibawa kabur. Nggak ada berkahnya. Dari detik itu, siapapun tamu saya, kalau belum isya saya nggak bakal temuin, saya nggak bakal ajak bicara. Kenapa? Gagal. Maka oleh karena itu gunakan antara maghrib dan isya untuk ibadah. Kemudian kita berdoa, mohon kepada Allah supaya anak kita menjadi anak yang soleh, suami kita diberikan kemudahan mencari rezeki, usahanya dilancarkan, mungkin ada niat, ada maksud, ada tujuan dikabulkan. Setelah sholat isya silakan, yang mau istirahat, ya, yang mau duduk ngobrol, silakan. Tapi antara maghrib dan isya ini tolong jangan dibuang waktu kita hanya untuk main HP. Jangan digunakan untuk nonton TV. Gunakan untuk ibadah cuma 1 jam antara maghrib dan isya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya kembali lagi dengan sholat berjamaah. Masjid merupakan sekolah untuk belajar demokrasi. Jadi belajar demokrasi bukan di lembaga politik, tapi belajar demokrasi kalau mau benar-benar itu di masjid. Lihat hari Jumat. Hari Jumat siapa yang datang duluan silakan duduk di
soft yang paling depan. Nggak boleh DKM melarang atau pengurus melarang, sekalipun orang miskin, sekalipun bukan kiai, sekalipun bukan ustadz, kalau dia datang duluan, silakan duduk di soft yang paling depan. Sekalipun pejabat, sekalipun menteri, sekalipun presiden, datang terakhir, nggak ada tempat, cuman ada di bawah beduk, ya duduk di bawah beduk. Nggak boleh DKM ngusir yang di depan. Maaf, yang di depan silakan mundur biar Bapak Presiden maju. Ini DKM yang model ini mesti dipecat, saudara. Kenapa? Ini masjid. Nggak ditanya partaimu apa, golonganmu apa, kamu bangsa apa. Yang penting satu, kita beragama Islam, umat Nabi Muhammad. Begitu sang imam selesai jadi khotib Jumat, kemudian jadi imam, siapapun yang ikut sholat berjamaah harus nurut apa kata imam. Kata imam, luruskan barisan, lurus. Biar presiden harus lurus, biar jenderal harus lurus. Kalau tidak, nggak dapat pahala daripada sholat berjamaah. Begitu imam sholat, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat, mohon maaf, kadang-kadang imam tuh lupa. Ada satu ayat yang kepleset, wajib diingatkan oleh makmum yang di belakang imam. Makanya di belakang imam tuh harus hafal bacaan yang dibaca oleh imam. Begitu diingatkan oleh imam, oleh di belakang imam, oleh makmum yang di belakang imam, dengan surat yang dia baca, imam harus nurut, nggak boleh ngambek. Kalau ngambek batal. Coba kalau imamnya ngambek, diam loh, gua begini juga tahu. Gua juga kiai, apa Quran, malu-maluin. Batal nggak kira-kira? Batal. Artinya apa? Pemimpin yang nggak mau dikritik batal jadi kepemimpinannya, saudara. Betul nggak? Jadi lurah dikritik ngambek, jangan jadi lurah, batal. Jadi camat nggak mau dikritik, jangan jadi camat, batal. Kenapa? Karena camat lurah itu makannya dari duit rakyat, apalagi presiden. Betul nggak? Nah, di sini kita belajar demokrasi, saudara. Dan yang paling penting di masjid ini untuk belajar mempersatukan umat Islam. Di masjid tidak ada orang berbicara golongan. Di masjid tidak ada orang berbicara masalah identitas. Tidak ada orang berbicara masalah partai. Semua harus berbicara, aku muslimin, aku umat Islam, aku umat Muhammad, dan aku sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya khotib Jumat, kalau menjadi khotib Jumat, selalu mewasiatkan kalimat apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk diriku dan untuk kamu sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena masjid dibangun oleh Allah usisa ala taqwa, untuk menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin, saya teringat dengan perkataan Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahumullah tentang orang yang suka mengadakan maulid. Ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaika. Apabila di satu tempat, apakah itu rumah, apakah itu majelis taklim, apakah itu masjid, apakah itu tempat-tempat yang digunakan untuk membaca maulid, itu tempat dikunjungi oleh malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah yang kita kenal 10, padahal hakikatnya malaikat Allah itu ribuan. Datang berbondong-bondong, cuma kita nggak lihat. Kenapa? Mereka datang ke tempat ini untuk mengawal kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad. Jangan dikira malam ini Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita. Ketika antum tadi membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Nabi Muhammad menjawab salam kita. Nabi Muhammad melihat sholawat kita. Insya Allah di yaumil mahsyar Nabi Muhammad tidak lupa kepada kita. Saudara-saudara hadirin, Imam Syafi'i pernah mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayyaan lahum ta'aman wa amilan sholihan ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'asyidiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa yang mengumpulkan orang banyak, ini sahibul majlis, pimpinan majlis beserta segenap panitia dan pengurus, capek berbulan-bulan mengundang kita, mengumpulkan dana, mempersiapkan segala kebutuhannya. Orang tersebut mengumpulkan kita untuk memperingati maulid Nabi Muhammad.
dijamin oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan orang ini kalau nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, yang lurus, dan juga orang-orang yang soleh, wasalihin, wa yakunu fi jannatin na'im, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, apa hasilnya maulid? Apa untungnya maulid? Salah satu, dapat pahala besar. Kedua, kita diingatkan supaya kita jangan melupakan Nabi Muhammad. Ibu, bapak kepengen punya anak menjadi anak yang soleh, cukup syaratnya ajarkan anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi dia ikutin, apa yang diucapkan oleh Nabi diikutin. Nabi perintahkan anak nggak boleh durhaka sama orang tua, dia nggak bakal durhaka. Nabi perintahkan jangan meninggalkan sholat, insya Allah mereka tidak akan meninggalkan sholat. Nabi perintahkan jangan kita sampai nggak bisa baca Quran, mereka akan berusaha untuk belajar Quran. Kenapa? Karena dia tahu kekasihnya suka baca Quran, kekasihnya suka sholat berjamaah, kekasihnya suka sholat tepat waktu. Tentunya orang yang cinta kepada Nabi akan mengikuti jejak daripada Nabi Muhammad. Saya lihat di majelis ini banyak anak-anak muda. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak sayang kepada anak muda. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak peduli kepada anak muda. Nabi itu tidak pandang anak muda jalanan, gak pandang anak muda yang dianggap preman. Pokoknya asal ada anak muda, Nabi selalu melindungi dan Nabi selalu berbuat baik. Satu contoh saja, Nabi waktu jalan bersama beberapa sahabat menuju ke satu daerah, padahal perjalanan Nabi ini untuk menemui satu tokoh kafir pada waktu itu yang akan berbicara tentang kedamaian umat Islam. Ketika Nabi berjalan sedang berburu-buru, Nabi melihat anak muda jalanan lagi duduk di pinggir jalan. Ini anak muda jalanan, kerjaannya suka disuruh kalau ada yang pindah rumah, disuruh ngangkatin piring, suruh bawa lemari, suruh bawa kursi, kemudian pulang diupahin. Kalau sudah dapat upah, dia beli makanan. Kebetulan di pemuda jalanan habis dapat rezeki, dia beli makanan. Subhanallah, lihat Nabi bersama sahabat jalan dengan menunggang kuda. Ini pemuda berkata, ayo kita coba. Nabi Muhammad perhatian nggak sama anak muda? Nabi Muhammad peduli nggak sama anak muda? Begitu Nabi sudah mendekat, apa kata para pemuda? Ya Rasulullah, sudikah engkau turun makan bersama aku? Dipikir anak muda, mana mau Nabi Muhammad makan sama anak jalan. Turun Rasulullah, duduk sila bersama anak muda. Dimakan apa yang dimakan oleh pemuda. Cuman makannya Nabi gak banyak, hanya sekedar untuk menyenangkan. Selesai, Nabi berkata, mohon maaf, saya bukan tidak mau duduk lama, saya ditunggu karena saya punya acara penting. Mohon maaf, terima kasih. Itu anak muda malu, berdiri semuanya mengantar Rasulullah sampai naik kudanya. Begitu Rasulullah mau jalan, ya Rasulullah, dari detik ini aku bersumpah, aku siap menjadi pengikutmu dan aku siap mati untuk bela engkau ya Rasul. Ini contoh buat kita. Nabi Muhammad sayang kepada anak muda. Jangan kalau ada anak muda niat baik gak didukung, salah. Dulu banyak anak-anak santri keluaran Sukabumi, keluaran Bogor yang cukup mahir. Di pondok pesantren ada yang 6 tahun, paling cepat 3 tahun, sudah pandai baca kitab, sudah bisa jadi khotib Jumat. Begitu pulang ke kampungnya sama yang tua nggak diperhatikan. Yang khutbah yang tua, yang mimpin tahlil yang tua, yang jadi imam yang tua. Padahal ini anak muda pengen ngembangin ilmunya, pengen menyebarkan ilmunya. Karena nggak diberi kesempatan sama yang tua, dia keluar merasa putus asa. Keluar, ketemu temen yang nggak bener, diajak ini, diajak itu, na'udzubillah, akhirnya rusak. Ini bukan contoh Nabi. Seharusnya anak-anak muda diangkat, anak-anak muda diberikan keistimewaan. Kenapa saudara? Anak muda kalau ibadah kepada Allah, itu gangguannya lebih besar daripada aki-aki ibadah. Coba ada orang tua ke masjid, mungkin itu aki-aki dulunya bandel, kemudian masuk ke masjid,
Ada nggak yang ledek aki-aki? Tumben Pak ke masjid, mimpi apa Pak? Nah, coba antum nih, apalagi yang gondrong-gondrong nih, baru masuk masjid, tumben lu ke masjid, mimpi apa? Jangan-jangan lu lagi ngelirik anak ustad, udah sombong, jelek, udah lagi ngikutin pengajian, ngikutin majlis ratib, udah minggu ke minggu, udah bulan ke bulan, ada yang WA, lu kalau tobat jangan disemuain, sisain buat malam minggu, kesian tuh cewek lu cakep, ntar kalau nggak diapelin diambil orang. Emang dasar anak muda sudah dapat taufik hidayah dari Allah, sudah kuat keyakinannya, kuat taufik hidayahnya, dia berkata apa? Silakan cewekku, pacarku hilang, yang penting iman Islamku jangan hilang. Makanya pemuda-pemuda seperti ini harus didukung. Saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Majlis, bahwa di majlis ini banyak mengajak anak muda dengan membaca ratib. Tujuannya apa? Supaya menjadi anak yang soleh. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua, perhatiin. Alhamdulillah anak ibu bisa jadi anak yang benar lewat sini. Anak ibu bisa baca ratib, anak ibu bisa baca maulid, anak ibu bisa baca Quran. Padahal ibu nggak capek-capek ngajarin anak, bapak nggak capek-capek ngajarin anak. Begitu nanti ibu nggak ada umur, bapak nggak ada umur, manusia yang selalu mengirimkan pahala adalah anak yang soleh. Tetangga cuma 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun sekali, besek keluar udah nggak ada yang ngedoain. Tapi kalau anak, begitu kita meninggal dunia, orang pertama yang mengirimkan pahala anak. Anak kita ke kamar mandi niat wudhu, baru niat, belum buka keran, pahalanya udah sampai. Anak kita mau sholat, baru Allahu Akbar, pahalanya udah sampai. Anak kita baca Quran, belum dibaca tuh Quran, baru dibuka, pahalanya udah sampai. Kenapa pahalanya sampai kepada orang tua? Karena sebab orang tualah anaknya mau sholat, sebab orang tua anaknya bisa baca Quran, sebab orang tua anaknya mau ngaji. Ini alhamdulillah. Orang tua sekarang mohon maaf nggak kayak orang tua dulu. Kalau orang tua dulu sebelum anaknya ke guru ngaji, orang tua dulu yang ngajarin ngaji. Kalau sekarang mohon maaf, kadang-kadang bapaknya nggak bisa baca Quran. Betul nggak? Nanti kalau ditanya di kubur, apa kitabmu? Al-Quran. Kitabku adalah Al-Quran. Ditanya malaikat, bisa baca? Nggak bisa. Ditabok malaikat. Sekarang alhamdulillah, lewat pengajian ini anak kita bisa baca Quran. Saya lihat tadi yang baca maulid, Masya Allah. Mudah-mudahan pemuda-pemudi sini menjadi pemuda yang soleh dan soleh. Saudara-saudara hadirin, 15 abad yang lalu, Nabi sudah melihat apa yang terjadi kepada pemuda-pemuda Islam. Apa yang terjadi kepada pemudi, apa yang terjadi kepada orang tuanya, sehingga Nabi menyatakan dalam hadis, saya di zamanun ala ummati syababuhum fasikun wa nisa'uhum uryanan wa syuyuhum la yu'adibuna syabibatahum. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman banyak pemuda yang fasik. Ini pemuda yang fasik sudah banyak sekarang nih, nggak percaya lagi kepada Quran padahal dia Islam, nggak percaya sama sholat padahal dia Islam, nggak mau dan nggak suka dengan Nabi Muhammad, sudah nggak peduli dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kalau diajak bicara Islam, seolah-olah Islam itu penghalang. Begitu juga kaum pemudinya sudah merasa tidak perlu tutup aurat, tidak perlu ikut Nabi Muhammad, nggak perlu sholat. Kalau ini sudah terjadi, yang disalahkan bukan pemuda dan pemudi oleh Nabi Muhammad. Siapa yang disalahkan? Orang tuanya. Wasyuyuhu la yu'adibuna syabibatahum. Karena orang tuanya tidak mau mendidik, orang tuanya nggak ngajarin. Hum adallu minal yahud wan nasara. Disebut oleh Nabi, kalau sudah ada anak muda seperti ini, ditambah orang tuanya nggak mau mendidik, anak kita lebih jelek dari Yahudi dan Nasrani, lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Di ajaran Yahudi, di ajaran Nasrani tidak ada menutup aurat, tidak ada istinja dan toharo, tapi dalam Islam ada. Kalau mereka kencing nggak cebok, pantes di kitabnya nggak ada bab cebok. Kalau mereka mandi nggak mandi, nggak ada dalam ajaran dia mandi. Tapi Islam lihat dari masalah motong kuku sampai cara makan, sampai cara bersuci, semua ada dalam Islam. Makanya jangan kita terpengaruh dengan fatwa-fatwa orang liberal yang mengatakan agama Islam belum sempurna.
Islam agama yang sempurna. Yang ngomong Islam nggak sempurna otaknya miring para hadirin. Islam ini ciptaan Allah, didirikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Nabi Muhammad memperkuat dalam hadis, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada agama yang bisa menyaingi Islam. Makanya orang-orang kafir, al-Yahud wa Nasara, yang disebut dalam Quran, mereka tidak ridho kepada Muhammad sebelum Nabi Muhammad dan umatnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dirusak anak muda lewat minuman keras. Alhamdulillah ada Ustaz sebelum majlis Ustaz Endang. Alhamdulillah yang tadinya mabok berhenti, yang tadinya kena narkoba nggak aktif narkoba, yang tadinya nggak nutup kerudung sudah nutup dengan wasilah ini. Kesel itu Yahudi dan Nasrani. Dirusak lewat pornografi. Ada ustadz masuk, tobat itu anak muda. Akhirnya sekarang ini dirusak dengan satu cara. Bikin anak kita nggak suka Nabi Muhammad. Bikin anak kita tidak ada rasa mengagungkan Nabi Muhammad. Sebab orang kalau sudah tidak rasa hormat ke Nabi Muhammad, sudah tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bohong amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Ridwan yang menjaga sorga pernah mengusir golongan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang punya ilmu yang cukup, amalnya banyak. Begitu mau masuk sorga, dibuka pintu sorga, kata malaikat Ridwan, kamu masuk sorga karena apa? Karena sholatku, karena puasaku, karena zakatku, karena imanku. Malaikat Ridwan bertanya, kalau begitu siapa yang ngajarin kamu sholat? Siapa yang menyebabkan kamu mau sholat? Siapa yang menyebabkan kamu bisa baca Quran? Itu usahaku, itu ikhtiarku. Ditutup pintu surga. Akhirnya mereka berkata, hei Ridwan, kenapa tidak dibuka lagi pintu surga? Kalian tidak akan aku bukakan pintu surga kalau kalian tidak mengakui jasanya Nabi Muhammad. Kamu bisa beriman karena Nabi Muhammad, kamu bisa mulia karena Nabi Muhammad, kamu bisa baca Quran karena Nabi Muhammad, kamu bisa terhormat karena Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak mengakui Nabi Muhammad, aku tutup kembali pintu surga. Nah sekarang ini kita dibikin seperti itu. Dibikin Muhammad orang biasa, Muhammad gak perlu diagung-agungkan, Muhammad gak perlu dikultuskan. Yang ngajarin ngultusin Nabi Muhammad kan Allah. Allah aja mengkultuskan Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Di mana ada Allah memuji Nabi Adam? Di mana Allah memuji Nabi Musa? Di mana Allah memuji nabi-nabi dan rasul yang lain? Allah tidak pernah memuji nabi yang lain, rasul yang lain, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sepulangnya dari tempat ini kita digerakkan hati kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang cinta kepada Nabi Muhammad. Saya doakan pemuda-pemuda kita, pemudi kita menjadi pemuda yang soleh dan solehah, selalu dan setia membela Nabi Muhammad, membela agama Nabi Muhammad, dan kita selalu berdoa kepada Allah lewat majlis Rotibul Haddad, lewat majlis Maulid. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya, dan Allah selamatkan Republik Indonesia, Allah selamatkan NKRI daripada bala, daripada fitnah, daripada penyakit. Siapa yang berkhianat untuk Indonesia, mudah-mudahan cepat dapat hidayah, kalau tidak dihancurkan oleh Allah bersama keluarganya. Siapa yang niat baik untuk Indonesia, yang niat mensejahterakan Indonesia, mudah-mudahan dipilih jadi pemimpin Indonesia. Amin. Yang niatnya tidak baik, mudah-mudahan tidak terpilih dan Allah matikan sebelum mereka jadi pemimpin. Amin. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Partai kita nggak mendukung kita, partai kita cuman kedoknya so Islam, tapi kalau udah jadi nggak pernah belain Islam. Nabi dihina, mereka duduk. Nabi dihina, mereka diem. Islam diganggu, mereka diem. Tapi kalau kampanye pakai baju Islam, pakai sorban, pakai yel-yel Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu udah jadi mereka diam, tidak peduli Nabi Muhammad dihina. Kita sudah nggak punya apa-apa, kita punya politik sudah nggak punya, apalagi ekonomi kita sudah bokeh. Hanya tinggal satu,
senjata kita? Doa. Habis baca ratib, habis baca maulid, ingat, doakan Indonesia biar aman, doakan Indonesia biar makmur. Siapa yang ada di Indonesia yang niatnya baik, biar dia tetap di Indonesia. Tapi kalau mau macam-macam, biar hancur duluan. Kenapa? Karena Indonesia ini yang bangun Sunan Ampel, yang bangun Sunan Giri, yang bangun Wali Songo, dilanjutkan oleh Habib Husin Keramat Luar Batang, dilanjutkan oleh Habib Keramat Entang Bogor, dilanjutkan oleh Habib Ali Kuitang, dengan satu bangunan iman dan takwa kepada Allah. Begitu orang Indonesia, rakyat Indonesia sudah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, turun jaminan Allah dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Andai kata ahli negeri ini, penduduk negeri ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, diturunkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Dulu hujan bisa menyuburkan sawah, bisa menyuburkan taman-taman, bisa menyuburkan perkebunan, bisa menyuburkan air-air di sumur. Tapi sekarang orang berimannya kurang, bertakwanya kurang, ditambah lagi ulama-ulamanya sudah banyak yang meninggal, yang ahli tahajudnya sudah banyak yang meninggal. Hujan turun bukan menjadi berkah, jadi malah petaka. Berapa banyak kalau musim hujan sawah yang gagal panen, berapa banyak kalau musim hujan terjadi longsor di mana-mana, sampai di dalam kota Bogor yang sudah dikatakan jalan raya, baru di hujan satu hari udah longsor. Tuh di Tajur sekarang udah longsor, kemarin di Cimande, di mana-mana longsor. Kenapa? Karena hujannya sudah bukan menjadi rahmat, tapi jadi bala. Kenapa? Orang berimannya sudah berkurang, apalagi yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita dengan Maulid Nabi, ditambahkan iman kita, ditambahkan ketakwaan kita. Berlebih-lebih kita doakan kepada guru kita Sohibul Majlis, mudah-mudahan diberi kekuatan. Insya Allah tahun depan kalau saya ada umur dan saya diundang lagi, insya Allah ini majlis sudah permanen. Majlis ini sudah ada madrasahnya, majlis ini sudah ada ponpesnya, untuk menyelamatkan anak-anak kita supaya menjadi calon-calon ulama yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin berbicara lebih panjang, mengingat saya ada acara di mana Bantarjati, insya Allah akan dilanjutkan oleh guru-guru kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.